Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Rekan-rekan sekalian, Bapak Ibu semuanya, terima kasih atas kehadiran dan support selama ini. Kali ini kita akan membaca surat Shad 10 ayat pertama, lantas kita akan mengambil ya sedikit pelajaran darinya gitu ya kira-kira ya. Kita baca dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Shad wal Qur'ani dzikr balil ladzina kafaru fi 'izzatin wa shiqaq. Kam ahlakna min qablihim min qarnin fanadaw wa la tahina manas wa ajibu an ja'ahum munzirum minhum وقال الكافرون هذا ساحر كذاب أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق أأنزل عليه الذكر من بيننا بل هم في شك من ذكري بل لما يذوقوا عذاب أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما فليرتقوا في الأسباب. Shadaqallahul azim. Demikian pembacaan surat Shad ayat 1 sampai 10. Saya sebenarnya sudah menyiapkan satu pelajaran yang bisa kita ambil, yaitu dari huruf pertama dari surat ini, yaitu Shad itu saja ya. Yaitu akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Tapi di akhir ayat saya mendapatkan satu petunjuk lain, ya inspirasi lah ya, bukan petunjuk ya. Artinya itu indahnya Al-Quran ya. Kadang-kadang sebelumnya kita tidak menyadari ada pelajaran, ternyata ketika kita baca atau bahkan setelah membaca lalu angan-angan memikirkannya, ternyata ada juga inspirasi yang ada gitu ya. Nah, seperti
falyartaqu fil asbab. Masya Allah, ini penting sekali. Falyartaqu fil asbab itu maka hendaknya mereka itu menaiki sebab-sebab. Maksudnya itu ini hampir sama dengan yang ditunjukkan dalam surat Kahfi itu ya, Al-Kahfi. Fa'atba'a sababa. Kamu itu kalau mau sukses harus menyediakan sebab, kasih sebab, sehingga Allah memberikan nikmatnya, rahmatnya. Bagaimana kamu mau kesuksesan tapi tidak mau mengalami atau tidak mau berproses? Ini falyartaqu fil asbab itu maksudnya Anda itu harus berproses dengan sebab-sebab kesuksesan. Bagaimana mau sukses kok enggak mau berproses, berusaha? Itu sekilas ya, tapi bisa kita ulas di kesempatan lain. Kita akan mengulas ayat pertama, bahkan bukan ayat pertama, huruf pertama dari surat Shad ini. Masya Allah. Shad. Masya Allah. Jadi ini Shad itu disebut dalam Al-Quran sebagai bagian dari al-huruf al-muqatta'ah fil Quran. Jadi ada Yasin, ada Toha, ada Qaf, ada Shad, ada Nun, banyak sekali ya. Itu oleh para sarjana setidaknya terbagi menjadi dua pendapat mereka. Yang pertama mengatakan itu huruf-huruf yang terpotong-potong itu, Toha, Yasin, Ain, Sin, Qaf, termasuk ini Shad, itu adalah cara Al-Quran untuk menarik perhatian para pendengarnya, para pembacanya, umat manusia, tidak hanya umat Islam. Karena pembaca Al-Quran, pemerhati Al-Quran itu bukan hanya umat Islam, gitu ya. Jadi ketika sebagian besar tentunya ayat Al-Quran itu bisa difahami karena ia adalah ya termasuk dalam bahasa Arab ya, meskipun ada irisan ya. Tidak semuanya Al-Quran terserap dalam bahasa Arab sekarang, tidak semuanya bahasa Arab yang digunakan oleh orang Arab ini juga terserap dalam Al-Quran, ada irisannya gitu. Tapi jelas bahwasanya ada titik temu gitu ya antara Al-Quran dan bahasa Arab. Jadi Shad itu dimaksudkan sebagai cara untuk menarik perhatian para pembaca Al-Quran. Ketika sebagian besar isi Al-Quran itu bisa difahami, afala taqilun, apakah kamu tidak berpikir? Gitu ya. Kaila yakuna dulatan bainal aghniya'i minkum, agar harta itu tidak hanya tersirkulasi dalam lingkaran orang kaya saja, maka harus didistribusikan melalui zakat, infak, sedekah, wakaf, macam-macam itu ya. Nah, itu bisa difahami. Tetapi ada sebagian kecil Al-Quran itu yang bersifat mauquf, mau tidak mau ya itu gitu ya. Mungkin bisa difahami tapi kita sulit ya, jika bukan tidak mungkin ya. Ain sin qaf, apa artinya ain sin qaf? Nah gitu. Jadi itu. Jadi pendapat pertama tadi itu untuk menarik perhatian para pembaca Al-Quran. Bahkan yang tidak membaca pun biar tertarik untuk membacanya. Kok ada ya Nun? Kok ada? Apa artinya kan gitu. Oke. Terus pendapat yang kedua gitu ya. Pendapat yang kedua mengatakan bahwasanya huruf-huruf itu ya udah enggak usah inilah
Kita tidak usah mentakwil ini artinya Muhammad lah, ini artinya Quran lah. Nah, ini itu wallahu a'lam, hanya Allah yang tahu. Kita serahkan. Nah, kita serahkan kepada Allah, hanya Allah yang tahu. Jadi sifatnya mauquf, berhenti pada apa yang sudah ada, tidak usah neko-neko kira-kira itu. Nah, pelajaran yang bisa kita ambil di sini adalah kita perlu mensinergikan, mengintegrasikan dua pendapat ini, yaitu Al-Quran dengan huruf muqatta'ah ini sebenarnya menunjukkan itu ya, adanya yang menjadi judulnya, adanya dua pintu dalam memahami ajaran Islam. Kalau dalam Islam keimanan adalah hal yang paling esensial. Iman, Islam, ihsan, gitu ya. Iman, percaya, artinya percaya. Maka dengan pendekatan moderasi, yaitu menggabungkan kedua pendapat yang sudah kita sebutkan tadi, kita bisa menyederhanakannya menjadi satu asumsi bahwasanya dalam Islam iman yang berarti percaya itu bisa dilalui melalui dua pintu, yaitu pintu depan dan pintu belakang. Pintu depan itu apa? Pintu depan itu kita percaya, gitu ya. Mungkin ada orang, kamu percaya Allah enggak? Percaya. Apa buktinya? Aku enggak perlu bukti. Karena aku sulit membuktikan. Atau bahkan untuk sementara tidak bisa membuktikan. Dah, saya percaya sajalah. Karena Al-Quran bilang, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Gitu ya. Rabbus samawati, Allahu nurus samawati wal ard. Nanti di tempat lain apa namanya, yusabbihu lillahi ma fis samawati wal ard, gitu ya. Ini Al-Qur'an ini jelas sekali mengatakan Allah itu ada, pemelihara, pentadbir alam semesta. Ada kan? Ya udah, saya percaya. Aku enggak usah neko-neko mencari bukti. Gitu maksudnya. Itu namanya pintu depan. Ini dalam kajian ilmiah disebut sebagai pendekatan deduktif, yaitu dari atas ke bawah. Ya, apa yang turun dari atas yaitu yang kita percaya, gitu. Itu namanya pintu depan kalau menurut pendapat kami, gitu ya. Lah, selain pintu depan, karena Islam itu ya selain sebagai agama wahyu, juga sebagai agama akal, agama yang rasional, maka Islam memberikan apa namanya pintu lain selain pintu depan, yaitu pintu belakang untuk memahami ajarannya. Yaitu pintu belakang itu bagaimana? Nah, itu iman tadi, aku percaya kepada Islam karena aku sudah membuktikan bahwasanya agama ini selaras dengan akal. Nah, ini banyak sekali para dokter, para fisikawan, para saintis itu sedemikian dalam pengetahuan mereka sehingga sampai pada batas sampai mereka menyimpulkan bahwasanya ini tidak mungkin ciptaan manusia ini sedemikian teraturnya alam semesta ini, bahkan dalam susunan benda-benda yang apa namanya paling kecil sekalipun struktur atom sedemikian teraturnya. Apa iya ini buatan manusia atau tidak ada yang membuat ini? Pasti ada desainernya ini. Nah, itu namanya pendekatan lewat pintu belakang. Nah, gitu ya. Jadi lewat pintu depan itu sederhananya aku percaya saja karena aku tidak tahu. Dan yang kedua,
Aku percaya karena aku tahu, dan itulah pintu belakang. Jadi ya memang manusia kan macam-macam ya. Ada yang ingin simpelnya saja, ada yang memang pikirannya rumit, detail gitu ya. Jadi ia baru akan percaya kalau sudah membuktikannya, ya silahkan. Nah, tapi kan ada juga orang yang ya udah saya percaya saja gitu. Itu namanya pintu depan. Yang tadi pintu belakang. Jadi short itu menunjukkan memang kita bisa menduga, tapi pada akhirnya Allah yang tahu. Sementara kata-kata lain, balil ladzina kafaru fi izzati wa syiqaq. Kan? Orang-orang kafir itu berada dalam perpecahan, berada dalam fisiqaq, gitu ya. Jadi itu kita bisa mencerna gitu loh, orang paham gitu loh. Tapi kalau short, apa short? Nggak tahu gitu loh maksudnya. Jadi ini menunjukkan adanya keseimbangan tadi itu, bahwasanya Islam itu atau Al-Quran itu bisa didekati, bisa difahami melalui pintu depan dan pintu belakang. Ini barangkali yang bisa kita sampaikan, dan yang pelajaran sebelumnya ini penting sekali. Falyartaqu fil asbab. Kami tekankan sekali lagi, banyak sekali dari kita yang berangan-angan sukses tapi dia tidak mau menjalani prosesnya. Ini waduh, apa namanya, kalau kata Hamka, orang keling, orang India mati karena kekenyangan, maka orang Melayu mati karena angan-angan, gitu ya. Semoga bermanfaat. Jazakumullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.